Kelompok-kelompok yang kami bina itu secara alamiah itu akan berkembang. Nah, dampaknya adalah yang tadinya misalkan ibu-ibu mereka hanya duduk cari kutu bergosip, itu akhirnya dengan kita latih pembuatan kerupuk, waktu-waktu luang mereka itu sudah bernilai ekonomi. Bahwa bekerja itu tidak sekedar uang, tapi ini lebih pada proses pengabdian dan berbagi. Ini wujud dari intelektual yang kami miliki sebagai mahasiswa atau orang yang memang lahir dari proses pendidikan tinggi. Kepulauan Selayar, salah satu kabupaten yang berada tepat di bawah kaki Sulawesi Selatan. Daerah ini topografinya terdiri dari lautan dengan daratan, di mana luas wilayah lautnya lebih besar daripada luas wilayah daratannya. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang begitu kaya akan sumber daya lautnya, dalam hal ini ikan dan jenis lainnya. Kalau kita lihat di Selayar, begitu banyak hasil perikanan yang mereka miliki, tapi itu hanya terbatas di produk mentah. Sama sekali belum ada produk yang diversifikasi dari hasil-hasil perikanan. Oleh karena itu kami kurang lebih selama 4 tahun itu keluar masuk pulau, keluar masuk desa, mencoba untuk mengajarkan masyarakat bagaimana sumber daya ikan yang mereka miliki itu mereka bisa buat dalam bentuk produk lain. Misalkan kerupuk ikan, abon ikan, ikan asin, stik ikan. Nah, harapannya kami ketika ikan itu banyak, itu tidak dijual dalam bentuk mentah karena sangat murah. Banyak masyarakat ketika ikan itu melimpah, mereka tidak tahu harus membuatnya menjadi apa. Sehingga kadang ikannya jadi busuk, kemudian tidak bisa memiliki nilai ekonomi. Kami di Ekonatural itu berusaha untuk kemudian memberikan keterampilan kepada masyarakat bagaimana mereka itu bisa untuk membuat menjadi produk lain yang lebih ekonomis. Salah satunya adalah kerupuk ikan. Proses yang kami lakukan adalah pertama melatih mereka bagaimana bisa membuat kerupuk ikan yang kualitasnya baik. Sangat bermanfaat sekali karena kita bisa mengetahui bagaimana caranya membuat ikan kerupuk, padahal bahannya kan banyak di desa kita. Sedangkan kita sebelumnya tidak tahu. Nah, selama mengikuti pelatihan ini sangat bagus sekali karena kita sudah tahu, oh ini begini, bahannya cuma begini, padahal caranya mudah dan murah. Kami juga mengajarkan masyarakat bagaimana mereka membentuk sebuah kelompok. Karena bagi kami dengan berkelompok, masyarakat itu bisa saling belajar, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan semua proses pekerjaannya itu bisa mereka lakukan dengan cara yang lebih mudah. Nah, dengan berkelompok juga, masyarakat bisa kemudian melakukan proses menabung atau menyimpan dari hasil penjualan mereka. Nah, itu juga kami latihkan. Selama ini yang terjadi kelompok itu ketika mereka buat produk itu selalu bermasalah di pemasaran. Misalkan, wah Pak ini kami beli tapi siapa yang mau beli? Nah, dengan adanya kami, selama mereka memenuhi kualitas produksi yang bagus, itu kami beli langsung. Kemudian kami yang bantu pasarkan. Sehingga dari proses pembuatan, kemudian pembentukan kelompok, kemudian labelingnya, cara mengemas, dan pemasaran, itu kami berikan semua pelatihannya secara maksimal. Sehingga kelompok-kelompok yang kami bina itu secara alamiah itu akan berkembang. Nah, dampaknya adalah yang tadinya misalkan ibu-ibu mereka hanya duduk cari kutu bergosip, itu akhirnya dengan kita latih pembuatan kerupuk, waktu-waktu luang mereka itu sudah bernilai ekonomi.
Ya ini benar-benar bermanfaat karena kalau daripada saya nongkrong di rumah melongo tidak ada yang dikerja, yang mendingan kita kumpul sama ibu-ibu untuk bikin kerupuk, bikin usaha kecil-kecilan untuk bisa membantu keluarga, untuk jajannya anak, untuk sekolah. Lokasi kami, alhamdulillah sebagian besar 70% hampir kami swadaya. Itu dari Selayar sendiri, kami ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, itu ada sekitar 10 desa. Di kawasan Taka Bonerate, di kawasan Bonerate, kemudian di Daratan Benteng. Kemudian kami punya juga lokasi di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian di Kabupaten Fakfak kami juga memiliki binaan, itu kurang lebih 8 kelompok juga. Kemudian terakhir kami sempat melatih di Kabupaten Morowali Utara, itu untuk kelompok pembuat abon ikan dan sale pisang. Nah, kelompok-kelompok yang kami bina ini total keseluruhan ketika kita mau hitung sampai sekarang kurang lebih ada 500 ibu yang sudah kita bina. Kalau di Selayar sendiri, di rumah saya itu kita ada kurang lebih 4 kelompok. Ada kelompok abon sehat, kelompok kerupuk ikan, itu kelompok daur ulang limbah yang kita sebut Batu Malo, dan yang terakhir itu kami sedang mengembangkan kelompok kerajinan alam. Itu orangnya kurang lebih ada sekitar 20 orang. Di kawasan Taka Bonerate, di Selayar sendiri juga, tapi di kawasan Terumbu Karangnya itu kami punya binaan kurang lebih sekitar 60 ibu-ibu yang kita bina. Di Raja Ampat itu kami memiliki ibu-ibu kurang lebih sekitar 80 orang. Di Fakfak juga kurang lebih 80 orang. Di Morowali kurang lebih ada 30 orang. Kemudian terakhir kami membina di Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan juga. Itu kurang lebih ibu-ibu kita latih kemarin ada kurang lebih 20 orang. Ketika kelompok itu merasakan manfaat dari produk yang kami buat, itu mereka biasanya akan menelpon, Pak, alhamdulillah Pak, kami sudah bikin, kami sudah jual di sekolah-sekolah, kita sudah jual di warung, dan permintaannya semakin bagus. Nah, indikatornya sangat sederhana. Jadi dengan mereka tetap berproses menghasilkan produk itu, dengan cara itu kami menilainya. Jikapun masyarakat sudah mampu kami latih, kami bina, mereka punya pendapatan ekonomi, itu juga masih ada masalah. Harapan kami sebenarnya semakin banyak orang yang tertarik untuk melakoni kehidupan yang seperti kami lakukan. Kemudian pemerintah secara sadar dan kemudian berkelanjutan juga melakukan hal yang sama. Kami punya prinsip sederhana, ketika negara ini, pemerintah ini sudah melakukan proses yang harusnya mereka lakukan untuk masyarakat, kami pun akan menjadi masyarakat biasa. Tawar airnya nih, Pak Dik. Agak tawar. Dari sumur ini kita ambil, Pak? Iya. Karena dibagi airnya kalau hari pipa yang dari kolam masuk ya. Iya, jadi seperti kita ketahui Mas, di Kabupaten Kepulauan Selayar itu sebagian daerah-daerah di pulau itu sangat susah mengkonsumsi air tawar. Dalam artian sumurnya mereka itu asin. Nah, hal ini disebabkan karena memang secara vegetasi, secara pepohonan itu mereka sangat kurang. Tawar airnya nih, Pak Dik. Agak tawar. Dari sumur ini kita ambil, Pak? Iya. Nah, ini Pak airnya tawar karena ada tuh pohon sukun tak? Iya. Jadi kalau mau kita tawar air di rumah, Pak, kita bikin tanam suku, nanti bikin ke sumur, insya Allah airnya seperti ini nanti ya, tawarnya. Iya. Kami kemarin sempat berkunjung ke beberapa daerah, terutama Patana. Kami mencoba untuk sosialisasi, menyampaikan ke masyarakat dan memberi praktek contoh penanaman.
bagaimana cara membuat stek dari pohon sukun, kemudian kami ajarkan bagaimana dia disemaikan dan bagaimana kemudian dia ditanam. Proses ini saya percaya butuh banyak tantangan, bisa saja itu akan tidak tumbuh atau mati, tapi bagi kami itu tidak ada masalah selama kita terus berupaya untuk menyadarkan mereka. Andai kata mereka ada waktu, saya akan bawa ke pulau untuk jalan-jalan, lihat sumur yang dulunya itu airnya payau, asin, itu sekarang sudah jadi tawar. Dan di Apatana sendiri kan terbukti di salah satu lokasi yang ada pohon sukun, di situ ada sumur, itu airnya sangat tawar. Jadi ini fakta sebenarnya yang masyarakat tidak bisa bantah. Kita sekat pagar nanti biar terlindung tidak angin tuh. Tadi mau isi. Barang-barang. Kami mama. Ini Bu, terus air sini Bu. Susah air. Di sini Pak. Ya. Nah, jadi proses ini juga kami lakukan di masyarakat. Jadi selain kita ajarkan bagaimana mereka bercocok tanam, menanam sukun, apa manfaatnya sukun, itu kita ajarkan juga mereka untuk bagaimana mengolah sukun ini menjadi sebuah produk yang bisa dimakan. Dalam hal ini adalah keripik sukun atau stik sukun. Ada 6 orang barangkali ada sukun di sini. Nanti saya ajar Ki Budi. Bu, siapa ada kambingnya? Ya, yang khas dari kami sebenarnya produknya itu adalah sukun ini. Kalau kita biasa goreng Mas, itu biasanya dia setelah panas itu kan dia garing, tapi waktu dingin dia mengempes lagi, lembek begitu. Nah, itu yang kami ajarkan proses cara penggorengan. Jadi cara penggorengan memang agak susah. Itu harus ketika kita tuang, sukun yang kita proses itu kita tuang, itu harus setelah setengah matang itu diaduk terus. Nah, ini yang kemudian kami kasih keterampilan skill buat mereka bahwa tidak perlu menambahkan bumbu apapun, cukup dengan cara penggorengan yang baik kita ulang-ulang terus pada saat dia sudah setengah matang, itu bisa menghasilkan kualitas keripik sukun yang enak. Sudah masak ini Bu? Ini masih berminyak ini Bu, belum terlalu masak. Coba Bu, saya lihat. Coba lihat Bu. Nah ini kalau dia sudah setengah matang ini Bu, ini kita aduk terus Bu. Nah ini kita aduk terus seperti ini Bu. Nah ini cara aduknya ini Bu, nanti yang harus sampai masak. Nah kalau dikasih begini, dia nanti kita aduk terus ini Bu ya. Yang bikin dia nanti garing Bu, cara aduknya kita aduk sampai matang. Terus ini sudah gampang udah. Nih kita lanjut Bu ya. Saya mau lihat itu dulu. Seperti ini Bu Budi. Nanti juga kasih lama di sini ya Bu Budi. Bagus Bu. Perhatikan, itu kita tancap masuk ke dalam. Ya, kasih penuh Pak, kasih penuh. Oke, kita tancap masuk ke dalam seperti ini.
Di bank sampah yang kami buat ini masih sangat-sangat sederhana, masih sangat-sangat manual, tapi sebenarnya prosesnya bukan di situnya. Mengajak masyarakat untuk kemudian sadar bahwa bersih itu harus. Karena ketika lingkungan kita kotor, kita pun akan kena dampak terhadap kesehatan kita. Nah, ini yang kami kampanyekan. Mereka membuat lingkungannya bersih, mereka memilah sampahnya, di saat yang bersamaan mereka pun mendapatkan uang. Kita ambil pisau dan Nah, dengan bank sampah ini pula, kami melakukan banyak hal untuk kemudian kita proses yang kemudian bisa bernilai ekonomis. Makanya di kami ada istilah yang kami sebut dengan sampah itu sama dengan uang. Kampanye ini yang kami lakukan di masyarakat. Ibu kalau ibu buang sampah di sembarangan tempat sama dengan ibu membuang uang ibu di sembarangan tempat. Botol air mineral ini kita gunakan sebagai media pembibitan mangrove sebagai pengganti untuk polybag. Kita ketahui bersama polybag itu merupakan limbah baru yang kadang kita gunakan sebagai pembibitan. Pada saat jumlahnya menjadi banyak, itu bisa menjadi limbah baru untuk di laut. Nah, ini posisinya Pak. Ini gunanya biar nanti bukan bambunya yang tumbuh, tapi dia punya buah bakau. Ini kita ikat seperti prosesnya, kita ikat agak kuat, tapi nanti di simpul terakhirnya tidak usah diikat mati, tapi dia diikat simpul hidup. Ini kita simpul. Jadi seperti kita ketahui, pohon mangrove itu atau pohon bakau yang masyarakat mungkin kenal, itu manfaatnya banyak sekali. Salah satunya adalah itu tempat memijahnya ikan. Jadi ikan-ikan itu waktu dia memijah atau beranak pinak, bertelur itu di daerah mangrove, seperti kayak udang, kemudian kepiting bakau, dan ikan-ikan khas lainnya itu dia ketika mijah itu daerah bakau. Jadi coba bayangkan, kalau tidak ada hutannya, di mana mereka mau mijah, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat bisa terlindungi. Ketika angin kencang, ombak besar, ketika ada hutan mangrove, itu mereka terlindungi secara aman. Nah, yang ketiga adalah ketika hutan mangrove ini kita jaga, secara ekonomis, sumber daya ikan itu akan muncul semua. Ya, kasih penuh Pak, kasih penuh. Oke, kita tancap masuk ke dalam seperti ini. Ketika mereka merusak lingkungan mereka, mereka sendiri akan kena dampaknya. Ketika mereka melestarikan sendiri lingkungannya, hutan mangrove-nya, mereka juga sendiri akan merasakan manfaatnya. Jadi, proses ini yang coba kami lakukan, tapi dengan cara memberi contoh, memberi prakteknya, menjelaskan, tidak sekedar teori. Di media pembibitan ini menjadikan metode baru sebagai pengganti polybag. Dikarenakan karena polybag yang kita gunakan itu biasanya dia menjadi sampah baru. Jadi kalau kita bikin pembibitannya 10.000, maka akan ada sampah baru di lautan itu sebanyak 10.000. Nah, dengan menggunakan botol air mineral ini, kita bisa mengefektifkan penggunaan media sehingga media ini berfungsi maksimal. Setelah kita pakai, ini bisa kita gunakan lagi. Bibitnya ini kita remas-remas untuk mudah kita lepaskan dari botol air mineralnya. Untuk mudah dikeluarkan. Nah, model ini alhamdulillah kita sudah terapkan di beberapa kabupaten sampai ke beberapa provinsi. Proses pembibitan mangrove ini kita gunakan kurang lebih selama 1,5 bulan. Jadi pada saat dia sudah keluar daun dan akarnya, itu kemudian kita lakukan proses penanaman di daerah sekitar area penyemaian mangrove ini. Nah, bibit mangrove yang kita semaikan dari proses ini tuh laju pertumbuhannya itu lebih besar. Jadi yang saya salut dari Bang Ziaul itu dalam pembibitan mangrove itu dia memakai media botol, dia memakai barang yang tidak terpakai yang dijadikan tempat penanaman bibit. Jadi Pak Ziaul itu yang saya kenal karena sudah lama dikenal di masyarakat Desa Bensulu. Beliau ini orangnya pekerja keras. Kemudian wawasannya luas, terutama
di bidang lingkungan hidup, perikanan, dan punya keterampilan yang banyak, yang cukup. Oke Pak, penanaman mangrove-nya sudah selesai Pak, penanaman bakaunya. Mudah-mudahan akan tumbuh. Kita tepuk tangan sama-sama. Bekerja itu tidak sekedar uang, tapi ini lebih pada proses pengabdian dan berbagi. Ketika dibayar profesional, saya memberikan nafkah ke istri saya dan keluarga, sebagian untuk kami investasikan ke kantor. Nah, itu kegiatan kami. Nah, selebihnya itu sosial. Tidak semua aktivitas hidup kita itu harus dinilai dengan uang. Karena kalau saya pikir ukurannya uang, ya terlalu sempit ini hidup kan. Yang paling penting adalah tadi, hidup ini adalah proses berbagi dan pengabdian.